Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu. Teman-teman, jumpa lagi dengan Laran Ngedema di channel Lancaneru ya teman-teman. Channel yang membahas tentang seni, budaya, tradisi, kehidupan sehari-hari serta wisata ya teman-teman. Di channel ini juga membahas tentang filosofi dan sedikit sejarah Nusantara teman-teman. Terima kasih sudah mendukung channel ini. Mari kita lanjutkan videonya teman-teman. Teman-teman, seperti yang pernah saya bahas di video-video sebelumnya, bahwa Kartanegara adalah raja terakhir dan raja terbesar di Singasari ya teman-teman. Dan juga Kartanegara adalah raja pertama Singasari yang mengalihkan wawasannya keluar Jawa teman-teman. Pada tahun 1275 teman-teman, itu Prabu Kartanegara mengirimkan ekspedisi Pemalayu teman-teman itu ke Sumatera untuk dijadikan benteng pertahanan untuk mencegah ekspansi dari tentara Mongol yang ingin meluaskan wilayahnya ke daerah Jawa teman-teman. Saat itu yang menjadi raja di Sumatera adalah Dharmasraya teman-teman. Pada akhirnya kerajaan ini tunduk terhadap Singasari teman-teman, dengan bukti ditemukannya arca Amogapasa sebagai tanda persahabatan yang dikirim oleh Prabu Kartanegara teman-teman. Pada saat inilah Raja Kartanegara itu mencetuskan politik Dwipantara teman-teman, yang kemudian dikenal dengan Nusantara. Tujuannya untuk mencegah Raja Kublai Khan untuk meluaskan wilayah ke timur teman-teman. Pada akhirnya konsep tersebut menjadi inspirasi bagi Sumpah Palapa yang dilakukan oleh Gajah Mada teman-teman di masa pemerintahan Pramodawardhani teman-teman. Sebelum menjadi raja di Singasari, Kartanegara terlebih dulu menjadi raja muda di Kadiri teman-teman. Tapi ketika Ranggawuni atau Wisnuwardana itu mengundurkan diri untuk menjadi pertapa, selanjutnya Kartanegara naik tahta di Singasari teman-teman. Semua itu menurut prasasti Mula Malurung teman-teman. Sebagai seorang raja Singasari teman-teman, Kartanegara itu memiliki watak yang keras. Kemauannya tidak bisa dibantah oleh siapapun teman-teman. Semua gagasan dan cita-citanya harus didukung oleh bawahannya teman-teman, dan tidak ada yang boleh menentang sedikit pun. Bagi siapa saja yang berani membantah ataupun menentang perintahnya akan dipecat secara tidak hormat atau diturunkan jabatannya atau dimutasi teman-teman. Itu semua tersirat di dalam serat Pararaton teman-teman. Menurut yang tercatat di dalam kitab Pararaton, Prabu Kartanegara telah menurunkan pangkat dari Patih Raganata teman-teman, karena telah berani menentang cita-cita dari Maharaja Kartanegara dan kemudian jabatan patih digantikan oleh Kebo Anengai teman-teman. Nasib buruk yang dialami Patih Raganata itu juga dialami oleh Tumenggung Wiraraja teman-teman, dan kemudian dimutasikan ke Sumenep menjadi Adipati. Bersumber dari Kidung Panji Wijayakrama dan juga kitab Pararaton teman-teman, perombakan kabinet di Singasari teman-teman itu membuat atau menimbulkan ketidakpuasan dari beberapa pihak teman-teman. Karena ketidakpuasan itu, Kalana Bayangkara itu melakukan pemberontakan berdasarkan kitab Nagara Kartagama pada tahun 1270-an teman-teman. Selain itu, lebih dari puluhan orang yang tidak puas terhadap kabinet itu melakukan pemberontakan teman-teman. Lebih dari
10-an orang teman-teman. Selama 10 tahun lebih Kartanegara berhasil memadamkan semua pemberontakan yang terjadi di Singasari teman-teman. Namun ketika tahun 1292 ketika Jayakatwang, seorang bupati Gelang-Gelang, melakukan pemberontakan, Prabu Kartanegara tidak mampu membendungnya teman-teman. Kitab Negara Kartagama dan Pararaton serta Kidung Harsawijaya dan Kidung Wijayakrama teman-teman, itu menyebutkan bahwa Jayakatwang itu adalah raja bawahan di Kediri yang memberontak kepada Singasari. Sementara di naskah Prasasti Kudadu dan Prastasi Penanggungan teman-teman, itu Jayakatwang masih merupakan adipati Gelang-Gelang. Setelah berhasil meruntuhkan Singasari, baru Jayakatwang menjadi raja di Kediri. Sempat muncul pendapat bahwa Gelang-Gelang itu adalah nama lain dari Kediri teman-teman. Tetapi Prasasti Mula Malurung itu membantah dan menegaskan bahwa Kediri dan Gelang-Gelang itu adalah wilayah yang berbeda teman-teman. Di dalam kitab Pararaton dan Kidung Harsawijaya itu teman-teman, Jayakatwang merasa dendam terhadap Ken Arok yang telah membinasakan leluhurnya, yaitu Raja Kediri. Dan dendam itulah yang menjadi alasan utama Jayakatwang memberontak terhadap Kartanegara teman-teman. Pemberontakan Jayakatwang itu juga atas hasutan dari Arya Wiraraja teman-teman. Arya Wiraraja itu adalah mantan pejabat yang dimutasikan oleh Prabu Kartajaya karena menentang keputusan dari sang raja teman-teman, dimutasi ke Sumenep. Karena sakit hati kemudian menghasut Jayakatwang untuk memberontak. Atas anjuran dari Arya Wiraraja juga teman-teman, itu Jayakatwang mengirimkan pasukan Jaran Goyang yang pasukan kecil untuk menyerang dari arah utara. Kemudian Prabu Kartajaya mengirimkan Raden Wijaya, sang menantu, untuk menghadapi pasukan Jaran Goyang teman-teman, dan berhasil menumpas pasukan Jaran Goyang. Tetapi serangan yang sebenarnya itu adalah dari arah selatan yang dipimpin langsung oleh Jayakatwang teman-teman. Dalam serangan tak terduga itu teman-teman, Prabu Kartajaya itu tewas di dalam pertempuran itu beserta dengan istrinya teman-teman. Sementara Gayatri, istri dari Raden Wijaya, itu lolos dari kematian teman-teman. Teman-teman, di dalam video kali ini kita akan bahas siapa itu Jayakatwang dan Kartanegara teman-teman. Teman-teman, di dalam Prasasti Mula Malurung ya teman-teman, itu Jayakatwang itu adalah menantu sekaligus keponakan dari Ranggawuni. Jayakatwang dikatakan sebagai keponakan Ranggawuni karena ibu dari Jayakatwang adalah adik dari Jayawardhani teman-teman, istri dari Ranggawuni. Nah, dalam Prasasti Mula Malurung teman-teman, itu Kartajaya itu dikatakan sebagai putra dari Seminingrat atau Wisnuwardana teman-teman. Di prasasti ini juga disebutkan bahwa ibu dari Kartajaya itu adalah Wan Ningtyum ya teman, atau Jayawardhani. Dan dalam Prasasti Wurare itu disebutkan bahwa Wan Ningtyum itu adalah bergelar Jayawardhani teman-teman. Perkawinan Ranggawuni dengan
Jayawardhani itu memiliki 3 orang anak, yaitu Nararya Nurdaya Turubali dan Nararya Cakreswara ya teman-teman. Setelah dewasa, Cakreswara itu menikah dan memiliki anak bernama Cakradhara, yang kemudian di ketika zaman Majapahit, Cakradhara menikah dengan Tribhuwana Tunggadewi. Di dalam kehidupan masyarakat itu, Cakradhara itu dikenal dengan sebutan Damarwulan ya teman-teman. Secara garis besar itu bisa disimpulkan bahwa Jayakatwang itu merupakan adik ipar, sepupu, dan sekaligus besan dari Kertanegara ya teman-teman. Berikut ini adalah gambaran dari silsilah keluarga Singasari teman-teman. Pernikahan Akuwu Tunggal Ametung dengan Kendedes itu menurunkan satu anak, yaitu Anusapati teman-teman. Sedangkan Ken Arok dengan Kendedes itu mendapatkan anak, yaitu Dewi Rimbi. Jadi Anusapati dengan Dewi Rimbi itu adalah saudara satu ibu lain ayah teman-teman. Anusapati menikah dengan saudara lain ayahnya, yaitu Dewi Rimbi teman-teman, dan memiliki anak, yaitu Ranggawuni. Ranggawuni atau Wisnuwardana itu menikah dengan Jayawardhani atau dengan Wan Ningyun ya teman-teman. Sementara Jayawardhani sendiri adalah anak dari Mahesa Wongteleng dan Dewi Rimbi teman-teman. Mahesa Wongteleng itu adalah anak dari Ken Arok dengan Kendedes teman-teman. Sedangkan Dewi Rimbi itu adalah anak Ken Arok dengan Ken Umang. Sedangkan Jayawardhani dengan Wisnuwardana sendiri memiliki anak 3 orang, yaitu Murdaya, Cakreswara, dan Turubali teman-teman. Anak kedua dari Anusapati dan Dewi Rimbi teman-teman, atau adiknya Ranggawuni, itu menikah dengan Sastrajaya. Sedangkan Sastrajaya itu adalah putra dari Jayasabha ya teman-teman. Jayasabha itu adalah putra dari Prabu Kartajaya, yaitu Raja Kediri. Dan Sastrajaya yang menikah dengan adiknya Ranggawuni itu memiliki anak, yaitu Jayakatwang teman-teman. Nararya Murdaya atau Kertajaya itu menikah dengan Dewi Bajra dan melahirkan anak, yaitu Tribhuwana Swari, Nahendra Dwita, Jayendra Dewi, dan Gayatri teman-teman. Sedangkan Cakreswara, putra dari Ranggawuni dengan Waningyun, itu menurunkan anak, yaitu Cakradhara teman-teman. Sedangkan Cakradhara itu nantinya menikah dengan Tribhuwana Tunggadewi dan menurunkan anak Hayam Wuruk teman-teman. Sedangkan anak ketiga dari Wisnuwardana, yaitu Turubali, itu menikah dengan Jayakatwang dan memiliki anak, yaitu Ardharaja teman-teman. Sedangkan Ardharaja itu menikah dengan salah satu putri dari Kertanegara teman-teman. Karena itulah Jayakatwang merupakan besan dari Maharaja Kertanegara teman-teman. Jadi dapat disimpulkan bahwa konflik yang terjadi di antara kerajaan Singasari itu adalah konflik keluarga teman-teman, yang semua itu ada hubungan darah dan sebenarnya bukan keluarga jauh, itu masih keluarga sangat dekat sekali teman-teman. Setiap pemberontakan itu dilakukan oleh keluarganya sendiri teman-teman. Begitulah yang bisa saya sampaikan mengenai video ini. Benar tidaknya sebuah sejarah itu memerlukan pengkajian yang lebih detail lagi. Dengan belajar sejarah kita bisa mengambil saripati atau hikmah dari kejadian-kejadian para leluhur yang akan kita jadikan bekal untuk meniti kehidupan ini teman-teman, agar kita bisa lebih baik lagi.
Terima kasih sudah mengikuti channel ini. Mudah-mudahan Lancaneru bisa memberi manfaat lebih banyak lagi kepada kita semua dalam beredukasi. Teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.